Itu adalah korban diiming-imingi akan diberikan keberkahan pada rahimnya supaya dia dapat melahirkan anak-anak yang nanti akan menjadi wali. Kalau melakukannya di mana? Di ruang, ada yang di labnya, ada di ruang kelas, dan itu kejadiannya di malam hari, jadi diambil satu-satu. Berarti boleh saya bilang ini dipilih ya, tidak semua kan? Ya dipilih yang kemudian mau, yang bisa disugesti, kira-kira begitu. Waktu dekat ini juga kami mungkin rencana juga besok pagi khusus internal di Pulau Lombok ya, Kemenak ini malah mau membuat semacam lebih ekstrim, Mas. Yang kami mau lakukan besok, syarat untuk pencairan BOS untuk semua pondok pesantren itu harus mempunyai satgas. Itu kata kuncinya. Udah selesai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini ya, kita akan membahas yang lagi rame di Nusa Tenggara Barat. Lagi-lagi kasus dugaan pelecehan seksual yang baru-baru ini ya terungkap. Setidaknya ada 22 santriwati yang menjadi korban. Ini kembali terjadi di lingkungan pondok pesantren. Saya menghadirkan ada dua narasumber tentunya, tidak asing lagi di hadapan kita. Ada pertama dari pejabat Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Haji Muhammad Ali Fikri. Assalamualaikum Pak Kabid. Oke, yang tidak asing lagi ya Pak Joko Jumadi. Oke, setiap ada kasus seperti ini Pak Joko selalu tampil karena memang Pak Joko ini luar biasa. Baik, ini merupakan salah satu peristiwa baru yang kemudian membuat banyak orang bereaksi ya. Termasuk terbaru kemarin ada Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal yang juga merespon langsung mendatangi, kalau tidak salah Pak Joko ya, mendatangi para korban. Nah, sebelum biar lebih lengkap lagi informasi ini, kita akan coba berikan kesempatan kepada Pak Joko untuk memberikan kita informasi sebenarnya apa sih yang terjadi dan seperti apa informasi yang diperoleh oleh Pak Joko. Silakan Pak Joko. Mas Diki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini lagi-lagi terjadi satu case yang sebenarnya kita berharap bisa diakhiri gitu ya secepatnya, tapi lagi-lagi terulang. Dan sebenarnya yang lebih miris lagi adalah bahwa pada saat sekarang ini ada 4 case sebenarnya yang sudah dilaporkan polisi di tahun ini, dan yang sudah berproses ada di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, belum sampai vonis. Itu ada 3 ponpes, di Lombok Barat 2, di Lombok Tengah 1. Sedangkan satu kasus lagi di Lombok Tengah itu tersangkanya masih DPO. Jadi ada 4 sebenarnya. Nah, bagaimana peristiwa ini bisa terungkap? Jadi ini dimulai dari film Bid'ah dari Malaysia dengan tokoh utama Walid yang di Indonesia ternyata cukup viral. Nah, viralnya itu kemudian juga ditonton oleh anak-anak alumni dari pondok pesantren ini. Nah, alumni kan memiliki grup angkatan. Nah, di situ mereka kemudian saling curhat, saling menyampaikan pengalamannya ketika di pondok. Kok yang di film Walid itu seperti yang saya alami ya? Yang lain juga begitu. Iya, saya juga begitu gitu. Nah, akhirnya kemudian diskusi di dalam grup alumni itu kemudian membuat mereka kemudian berani untuk speak up. Nah, namun di awal speak up mereka juga sebenarnya masih takut-takut untuk kemudian bisa melaporkan atau tidak melaporkan, sehingga kemudian salah satu dari alumni ini sempat menyampaikan kepada keluarganya dan kemudian menyampaikan kepada pondok, dan akhirnya kemudian ada yang menyampaikan itu di salah satu grup FB
di FB. Nah, tapi itu langsung dihapus. Tapi sudah terlanjur dibaca sama orang. Nah, kasus ini cukup viral di sekitar di sekitaran tanggal 10-11 April. Nah, kami dapat informasi itu dan kemudian ada orang yang menghubungi kami bahwa ada peristiwa ini di LPA Kota Mataram. Kebetulan di LPA Kota kan sebenarnya ini wilayahnya ada di Lombok Barat. Iya, tapi kemudian wilayah hukumnya. Nah, wilayah hukumnya memang di Polres Kota Mataram. Nah, orang ini kemudian minta bantuan ke LPA untuk kemudian mendampingi. Nah, akhirnya kami coba turun, tapi awalnya karena sebenarnya yang sudah turun duluan malah teman-teman di kepolisian sudah turun. Tapi informasinya awal adalah korban tidak ada yang berani untuk lapor. Nah, ketika itu hari Senin, saya lupa tanggalnya ya, tapi di mungkin sekitar 12-an April ya. Itu kami turun ketemu dengan satu korban, dan setelah kami sampaikan bahwa akan bantu untuk mendampingi, akhirnya dia berani untuk melapor. Nah, kami coba tabayun juga dengan Ponpes hari Selasa, dan ya Ponpes juga mengiyakan. Akhirnya hari Rabu kami lapor. Hari Rabu kami lapor. Laporan pertama itu 3 orang. Yang awal mulanya? Awal mulanya 3 orang. 3 orang, dari 3 orang itu kemudian kami ketemu langsung dengan pimpinan Ponpes untuk menyatakan ini gimana, mau kooperatif atau tidak. Dan Ponpes menyatakan akan kooperatif, akan membantu proses hukumnya. Nah, akhirnya hari Kamis kita minta untuk ada pemanggilan, hari Jumat kita minta untuk pemanggilan kepada para pihak, ke teman-teman kepolisian, dan kepolisian waktu itu kemudian mengagendakan pertemuan pada hari Senin. Nah, tapi sebelum hari Senin, hari Minggu itu ada laporan lagi dari korban. Jadi hari Minggu 1, jadi total 4. Hari Seninnya pada saat pemeriksaan terhadap Ponpes dan terduga pelaku, ada 4 lagi korban yang datang ke Polres untuk menyampaikan laporan. Total 8. Kemudian hari Selasanya tambah 1 korban lagi, jadi total ada 9. Nah, dari teman-teman korban ini dia menyebut nama kira-kira totalnya ada 22 orang. Baik yang ada yang 1 itu masih ada di pondok. 21 lainnya itu adalah alumni. Nah, itu. Kemudian kapan kejadiannya? Kejadian yang paling banyak itu terjadi di tahun 2021. Tetapi ada beberapa yang dari 2016. Karena ceritanya dia mulai sanawiyah sudah ada yang jadi korban sampai dia aliyah. Nah, itu. Nah, sampai hari kemarin masih 9, dan kita berharap ya udahlah proses hukum dengan 9 orang ini saya pikir sudah cukup. Nanti tinggal kita tracing lagi korban-korban yang lain kalau ada untuk kepentingan rehabilitasi. Baik rehabilitasi medicsnya maupun kalau rehabilitasi psikologis pasti ya, tapi siapa tahu ada yang medicsnya gitu. Karena ini kan kejadian juga sudah cukup lama. Oke, Pak Joko, saya bertanya, itu tadi disebut ada kurang lebih sekitar 22 ya. Ada 21 alumni, 1 yang masih hari ini di situ juga. Pertanyaan saya, posisi atau jabatan dari terlapor atau yang sudah menjadi tersangka hari ini itu apa di pondok pesantren itu? Dia adalah pendiri sebenarnya, pendiri pondok pesantren, dan posisinya sebelum peristiwa ini, sebelum kemudian dia diberhentikan, posisinya adalah ketua yayasan. Jadi ketua yayasan membawahi pondok pesantren. Nah, ketua atau pimpinan ponpesnya itu beda, tapi dia adalah pimpinan yayasannya yang menaungi pondok pesantren itu, satu satuan pendidikan. Baik, mungkin ini juga salah satu yang ingin kita dalami Pak Joko.
soal korban. Dari kalau Pak Joko mendampingi kurang lebih 9 ya hasil pengembangan. Iya, yang sekarang sudah kan ada 9 ya. 9. Oke, dari pengakuan mereka para korban ini kepada Pak Joko, itu ada yang sampai mohon maaf persetubuhan tidak? Dari 9 itu 5 diantaranya sudah persetubuhan. Itu berulang kali dilakukan atau seperti apa? Berulang kali. Modusnya? Modusnya hampir sama ya. Kalau bahasanya si pelaku kan mengobati, mau memberikan doa begitu ya. Kalau dari sisi korban pada saat dia mau melakukan kalau bahasanya kan melakukan manipulasi psikologis terhadap si korban, itu adalah korban diiming-imingi akan diberikan keberkahan pada rahimnya supaya dia dapat melahirkan anak-anak yang nanti akan menjadi wali. Nah, kira-kira seperti itu. Satu pertanyaan saya mungkin yang menarik. Setelah ada perbuatan itu berulang kali ya, seperti Pak Joko sampaikan tadi, ada tidak yang sampai mohon maaf hamil? Sejauh ini belum ada laporan ke situ ya. Dari 9 ini belum sampai situ. Kalau melakukannya di mana? Di ruang, ada yang di labnya, ada di ruang kelas gitu. Dan itu kejadiannya di malam hari, jadi diambil satu-satu. Berarti boleh saya bilang ini dipilih ya, tidak semua kan? Ya dipilih, yang kemudian mau, yang bisa disugesti, kira-kira begitu. Nah kebetulan kan ini asrama putri ya, asrama putri itu sebenarnya kan temboknya itu cukup tinggi juga ini. Di tempatnya itu. Sayangnya yang punya kunci itu salah satunya dia. Sehingga dia leluasa untuk kemudian bisa masuk di situ. Orang lain nggak boleh masuk, tapi dia bisa masuk jam 2 malam, jam 3 malam masuk. Milih-milih di situ, nanti pura-pura bangunin untuk tahajud. Kalau memang berhasil dibawa dia. Berarti kalau orang tua dari para korban ini tidak pernah tahu cerita ini. Mereka yang ini terungkapnya kan melalui salah satu grup alumni gitu. Ya. Dan sampai hari ini beberapa orang tua tidak ada yang tahu. Hanya sebagian kecil yang tahu kalau anaknya menjadi korban. Oke, saya geser ke pejabat Kanwil Kemenak NTB ya. Ini bukan kasus yang pertama, Pak Kabid. Ini sudah banyak kasus di NTB yang seperti ini. Dan alhamdulillahnya, saya ini bersyukur sekali pejabat dari Kanwil Kemenak ada yang mau hadir. Awalnya beberapa kali saya undang, itu termasuk Pak Kepalanya, Pak Zamroni Aziz, saya undang untuk meluruskan informasi ini sebenarnya. Dan tentu masyarakat luas di sana Pak Kabid ya ingin mendengar informasi dari Anda, apa sih sikap Kemenak sampai sekarang ini kok nggak ada sikap itu. Silakan Pak Kabid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diki yang saya hormati, tentu Mas Joko, terima kasih diundang sore hari ini. Tentu sebelum kita berbicara apa sih fungsi Kementerian Agama di pondok pesantren, sedikitnya saya menjelaskan bahwa yang disebut dengan pondok pesantren itu adalah saya mengibaratkan sebuah rumah, Pak. Jadi pondok pesantren terkadang kita lihat pondok-pondok dari jalan dan sebagainya bertuliskan pondok pesantren A, B, C dan sebagainya. Tetapi perlu juga kita ketahui yang disebut dengan pondok pesantren itu adalah seperti ibarat atapnya, atap rumah itu. Di dalam rumah itu ada kamar-kamar. Nah itulah yang namanya satuan pendidikan. Ada dari MI, ada dari MTS, ada dari MA, dan termasuk kalau di sekolah umum juga ada SMP Islam terpadu, namanya ada SMK ataupun SMA. Nah, artinya pondok pesantren sekarang ini kita di NTB ini berjumlah 958. Jadi kita fokus saja di Lombok Barat ini jumlahnya 133. Ya. Itu yang terdaftar di data EMIS. Nah, perlu kita sampaikan juga yang disebut dengan pondok pesantren itu adalah pertama, ya syarat untuk pondok pesantren yang kita katakan harus kita sebut itu pertama adalah harus dia mempunyai kiai ataupun tuan guru. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah dia harus mempunyai santri.
Santrinya itu tidak banyak, kalau di dalam regulasi kita cukup 15 saja. Terus yang ketiga, dia mempunyai musola atau masjid. Dan yang keempat tentu ada kajian-kajian kitab kuning yang di situ yang biasa ya, yang tidak paham radikalisme dan sebagainya. Dan ada juga yang sekarang regulasi terbaru itu cinta tanah air dan harus ada foto presiden dan wakil presiden, dan di dalamnya juga ada harus tiang bendera merah putih. Cukup hanya itu pondok pesantren. Dan yang terakhir itu harus mempunyai asrama. Nah ini, jadi kalau dikatakan ada yang tulisan pondok pesantren tetapi santrinya tidak mukim atau tidak menginap, bukan pondok pesantren. Nah yang kita bicarakan sekarang ini adalah pondok pesantren yang santri mukim. Nah ini bukan Kementerian Agama saja. Artinya kalau kami sama Mas Joko ini dari tahun kemarin ketika di Lombok Barat juga kejadian seperti itu, langsung kami juga diatensi dari pusat, kami sudah melaksanakan halakoh semua Tuan Guru se-Nusa Tenggara Barat, dan berkesimpulan di situ bahwa mari kita lakukan ini karena dari tahun 2022 ada PMA sudah yang mengatur tentang kekerasan seksual di dalam satuan pendidikan khususnya di pondok pesantren. Dari tahun 2022 ya Mas Joko, PMA nomor 73 tahun 2022. Di situ sudah jelas pencegahannya. Di situ sudah jelas juga ketika terjadi ada sanksi-sanksi apa yang harus kita berikan ke pondok pesantren. Nah, inilah Mas Diki problematika kita alami sama Mas Joko dan sebagainya, khusus kita di Nusa Tenggara Barat. Yang terjadi di Kekait ini kan pondok pesantren yang ada satuan pendidikan umum, Pak. Mohon maaf, ada SMP di situ, bukan murni dari MI atau MTS dan MA. Begitupun juga kalau kita review sedikit ya yang ada di Sekotong yang kemarin Mas Joko, ada campuran pondok pesantren yang sekolah umum SMK, Pak. Nah, saya berpikir makanya ini menarik juga, bukan kita harus mencari siapa yang salah dan sebagainya ya Mas Diki, tetapi mari kita sama-sama tugas dan fungsi kita. Kalau kita berbicara sekarang kontribusi Kemenak itu kan banyak di situ. Bayangkan, kami memberikan BOP di situ, bos santri itu Pak. Nah ini kan otomatis ketika kita memberikan mereka bos, interaksi kita kan setiap bulan melalui emis itu Pak, pelaporan, pengajuan dan sebagainya ada di level kabupaten dan termasuk level kabupaten langsung ke pondok pesantren, kesatuan pendidikan apa misalnya dia ke MI, ada kami punya di kantor wilayah di pendidikan madrasah. Begitupun hierarkinya langsung di kabupaten kota. Nah, bisa kita bayangkan kalau 133 Pak, pondok pesantren yang ada khususnya di Kabupaten Lombok Barat itu kan tentu tidak mungkin secara kasat matanya kita harus standby 24 jam, Mas. Tetapi dengan memberikan perhatian kontribusi, hak-haknya di pondok pesantren, BOP, bos, dan juga termasuk kita penguatan ustazahnya juga tentang kurikulumnya di situ. Nah, secara yang lain-lain kan kita tidak ikut campur. Karena bagaimanapun juga pondok pesantren ini manajemennya tersendiri dia. Karena bukan bukan satuan pendidikan negeri. Dia bebas. Seperti kejadian-kejadian Mas Joko sudah tahu, kita juga belum tentu yang aparat ini, khusus kami di Kemenak atau Mas Joko, bisa leluasa masuk pondok. Di asrama putri misalnya, ya kita tidak boleh yang laki masuk. Nah seperti itulah Mas Diki ya. Jadi kejadian-kejadian ini kami di Kementerian Agama itu jangka pendek yang sudah kita lakukan kemarin ketika terjadi itu, mengumpulkan semua halakoh, semua tuan guru dan mempunyai kesimpulan untuk kami laksanakan PMA 73 tahun 2022. Itu sementara Mas. Oke, saya pengen tahu tanggapan Kemenak soal kasus yang ini, yang terbaru ini. Apakah Kemenak sudah menerima informasi lebih awal atau menerima informasi setelah ini viral? Ya, kami juga di sini ya, ada juga kami sebelum terjadi sesuatu itu kan ada stakeholder, ada BIN juga di situ, ada dari Buser dan sebagainya. Memang sebelum Mas Joko juga hadir di situ untuk viral itu, ada kami mendapat informasi dan kami informasikan ke salah satu Kemenak ya, Kemenak Kabupaten Lombok Barat dan langsung turun.
dan langsung turun di situ ke yang bersangkutan Mas Joko ya. Nah itu lucu Pak. Jadi langsung kami sudah langsung turun ketika face to face juga ketemu sama yang bersangkutan, malah ketemu yang bersangkutan, ketemu sama mudirnya dan termasuk pengurus-pengurus di situ ya normatif Mas. Bisa-bisa kita katakan tidak ada hal yang terjadi dan merupakan isu. Dan itu dituangkan di dalam tertulis dan sehingga kita hanya memberikan pencegahan pengawasan. Tolong pasangkan CCTV di sini. Tolong segera sekarang asrama putri ini harus ya Bu Nyai lah kalau ada. Seperti yang di Pulau Jawa kan, mohon maaf pondok-pondok pesantren yang terbesar itu yang laki Pak Yai yang urus, yang perempuan Bu Yai. Ya ini kita di Nusa Tenggara Barat ini Mas Joko itu mungkin perlu kita terapkan lah apa yang dilakukan oleh pondok-pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa itu. Jadi jangan ada akses laki yang masuk di khusus di asrama. Jadi prinsipnya kami tahu dan kami juga pada sudah turun seperti itu dan dijawab dengan tidak ada apa-apa oleh Kemenak Lombok Barat, disaksikan Mas Joko juga. Kami dari kantor wilayah langsung hari Senin juga berkoordinasi. Kami melakukan pertemuan di kantor desa Kekait bersama Pak Bupati, Camat Gunung Sari, pimpinan pondok yang baru. Oknumnya kan sudah diganti dengan pimpinan yang baru ini. Nah, tentu kami di situ harus berpikir bagaimana ketertiban, jangan ada anarkis di pondok pesantren. Itu yang pertama yang kita lakukan dan yang kedua tentu juga bagaimana kelangsungan pondok pesantren ini lebih-lebih kalau di level MTS SMP kan mau ujian, santri yang ada di situ juga kalau mau berimigrasi ataupun pindah kemana dia karena ini kan kaitan dengan dua instansi karena di situ ada SMP juga ada MA tentu ada Diknas dan ada Kemenak. Nah inilah yang perlu Mas Diki yang kita pikirkan itu jadi membagi tugas kita. Ada yang membagi tugas untuk lembaganya yaitu Diknas dan Kemenak dan mungkin pendampingan yang disampaikan oleh Mas Joko juga trauma healingnya ada DP3 AKP ya silahkan seperti itu. Jawaban dari pondok itu adalah isu gitu loh. Tetapi selang dua harian saya datang mengakui sehingga proses kami lanjutkan gitu. Jadi Kemenak sepertinya juga agak kecolongan ini dengan dengan laporan dari bawah ini. Tapi saya menyoroti begini bahwa yang jadi masalah itu, yang sering bermasalah itu adalah bukan di satuan pendidikannya, tetapi di asramanya. Nah ini, jadi yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah tata kelola asramanya, pengasuhannya. Nah ini yang menjadi perhatian. Kenapa kemudian kasus ini berulang? Tadi udah disinggung umpamanya soal ada Pak Yai dengan Bu Nyai yang harusnya ngurusin yang putri gitu. Di Lombok sepertinya ini belum jalan, belum ada malahan. Yang ada itu hanya figur tuan guru. Sedangkan nyai itu tidak ada. Nah, sehingga kemudian semuanya ya diurus semua oleh tuan guru gitu loh. Nah, di sisi lain kita juga harus melihat banyak hal. Pertama, soal standar sarana prasarana itu tidak ada. Tadi disebutkan mendirikan pondok itu yang penting ada asrama, ada musola, umpamanya kan? Ya, benar. Itu atau masjid gitu loh. Asrama umpamanya itu tidak ada standarnya. Ukuran berapa kali berapa? Umpamanya. Dengan kapasitas berapa? Itu enggak ada. Di beberapa pondok yang sempat saya datangi umpamanya bisa jadi ada ruangan gitu, ruangan itu dipakai untuk tempat tidur. Itu meskipun nanti pakai hanya pakai matras, pakai tikar begitu. Nah, di terasnya dipakai untuk ngaji, untuk kelasnya. Ada yang seperti itu. Itu yang satu. Jadi sarana prasarana tidak ada rasio berapa santri itu kalau punya gedungnya harusnya sekian gitu, nggak ada. Termasuk SDM, tenaga pengasuh.
kita tidak, kalau di satuan pendidikannya jelas ada standarnya ini. Kalau ada muridnya umpamanya, kalau TK saya lihat umpamanya 15 anak ada 1 orang guru umpamanya. Di sanawiyah pasti juga ada begitu, di aliyah juga begitu, di SD, di SMP, SMA seperti itu. Ada rasio. Kalau ada murid sekian berarti guru harusnya ada sekian. Kalau dia tidak memenuhi itu nggak akan keluar izinnya. Kira-kira begitu. Nah, ini nggak ada di asrama. Sehingga beberapa kasus kekerasan kenapa bisa dilakukan oleh kakak kelas atau mudabir umpamanya, itu karena ini tadi SDM-nya nggak sesuai rasionya. Bahkan di beberapa case ya kayak ini umpamanya mungkin nggak ada tuh pengasuhnya. Kalau yang kasus ini Pak Joko gimana bisa mendalami sampai Kemenak juga nggak dapat itu informasi sebanyak itu informasi korban. Bahkan kalau bahasa kasarnya tadi ditipu juga ini Kemenak sama teman-teman di situ kan tidak bercerita bahwa ini ada kasus di situ sebenarnya. Karena bedanya pendekatannya beda. Pendekatan saya ke korban dulu. Korban. Baru ke tabayun, ke ponpes. Nah, ketika kemudian dia mau mengelak, geng ini datanya gimana? Nah, itu sehingga ketika kita ketemu ya memang secara langsung dia mengakui bahwa ini dan ya alhamdulillah dia kooperatif. Tapi tidak semua juga kemudian dia akan mengaku begitu. Ini kebetulan kita ketemu dengan ponpes yang kooperatif dengan kita. Oke, berarti Pak Joko ketemu sama terlapor langsung ke situ? Mudirnya. Okay. Dan dia mengakui itu? Dia mengakui bahwa dia sudah memanggil si pelaku dan pelaku sudah mengakui. Nah, jadi pengakuannya berapa korban? Kalau Pak Joko kan dapatnya 9 kalau nggak salah. 9. Kalau pengakuannya, kalau yang disampaikan kemarin dia mengakunya adalah dia lupa berapa tapi dia mengaku melakukan. Tapi dia lupa berapa banyak, siapa itu lupa, tapi dia mengakui bahwa melakukan. Berarti ini salah satu kasus yang menurut saya Kemenak juga kurang dapat informasinya karena lebih awal startnya Pak Joko dan kawan-kawan. Nah, yang start duluan malah teman-teman Kemenak. Ya, tapi yang dapat itu justru teman-teman kan, teman-teman Pak Joko dan kawan-kawan. Oh iya. Oke. Nah, saya pengen dapat tanggapan dari Pak Kabid lagi nih. Setelah tahu itu informasi ribut Pak Kabid, apa reaksi Pak Kabid dan teman-teman? Ya Mas Diki, terima kasih. Jadi itulah memang kalau istilahnya apa namanya di reskrim itu ya, Mas Joko ini hebat luar biasa. Nah, tetap kami melakukan apa namanya ya kalau kita berpikir laporan dari Kemenak juga seperti itu sudah disampaikan Mas Joko, kita kecewa juga kan. Kita mohon maaf Mas Diki, di Kemenak itu ada juga stakeholder, kita kerjasama dengan BIN dan sebagainya tentang kepahaman radikalisme. Nah, jadi apa situasi di Nusa Tenggara Barat ini ketika katakanlah di asrama haji ini, terlepas dari kegiatan ini, di asrama haji ada perkumpulan ormas ini, tetapi tidak terdaftar di Kespoldagri. Kami diminta dari BIN, oh ini bagaimana ormas yang ini. Nah, sama juga kasus seperti yang tadi itu. Saya dengar ada kasus kekerasan seksual di Lombok Barat di sini. Oh iya, tetapi ini hanya sekedar isu dan sebagainya. Akhirnya kita turun Mas Joko dengan timnya, dengan sendirinya, dan kami juga dengan Kemenak Kabupaten Kota. Nah di situ kita lakukan pembinaan. Ada suratnya Mas, ada surat pengakuan dan akan pembenahan. Iya dibuat, itulah berdasarkan surat itu. Malah Pak Kemenak ini kemarin di Lombok Barat saya ditunjukkan ini Pak, buktinya tidak ada isu. Bukan isu, saya bilang ini di TikTok sudah beredar, saya bilang begitu kan. Nah itulah saking percaya dirinya kita. Nah, tentu karena kita pemerintah harus berdiri di tengah-tengah Mas. Jadi saya bisa katakan pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren ini adalah oknum. Kalau dia memang seorang yang baik, ya tentu seorang yang sadar ya tentu tidak melakukan. Maka saya juga di sini dalam hal ini pemerintah Kementerian Agama, kita harus melihat lembaganya, lembaga yang baik. Saya diskusi Mas Diki ya, bersama dengan mudirnya di situ, kakak dari yang bersangkutan.
pendirian pondok itu dari tahun 2013. Kita tahulah di daerah Kekait ini, saking mohon maaf Mas Joko, kepingin punya pondok itu katanya kita belah batu Pak, batu kerikil. Batu kerikil setengahnya kita jual, setengahnya kita persiapkan untuk bangun pondok. Nah, kok kenapa ada isu seperti apa, ada kasus seperti ini yang terjadi juga di internal dari dalamnya, kan bagaimana sakitnya. Yang banyak ini yang kita lihat. Dari mudir, dari guru-guru yang ada di situ, dari para donaturnya. Para donatur ini juga mohon maaf jengkel dan marah sekarang. Nah inilah barangkali yang perlu kita pikirkan bersama itu. Kami harus berpikirkan lembaganya. Karena sekarang kita dapat informasi itu banyak sudah yang mau migrasi ke pondok pesantren sebelah. Ya, dan mohon maaf ini Mas Joko ya, Mas Diki. Di tahun kemarin juga kenapa kasus-kasus seperti ini mendekati di ajaran baru, Pak. Mendekati di ajaran baru, viral ini dan sebagainya. Ini perlu kajian kita, perlu kita teliti seperti ini. Nah, tetapi mohon maaf ini hanya mungkin secara kebetulan saja terjadi ya. Termasuk pondok itu juga bukan murni pondok yang hanya ada sekolah keagamaan saja, tetapi ada sekolah umum, ada Diknas yang di situ bertanggung jawab, bukan Kemenak saja. Termasuk yang di di Sekotong dan sebagainya itu. Mungkin Pak Kabit bukan kebetulan Pak Kabit. Ini sudah banyak kasus menurut saya Pak Kabit. Ya, kalau maksud saya kebetulan ini begini Mas. Tadi kan sudah disampaikan dari tahun 2000 yang sudah ingkrah aja ada 11 kan. Nah, tetapi misalnya katakanlah yang di Lombok Timur yang terjadi dan sudah selesai ingkrah itu ada sekolah umum di situ, ada SMK Mas. Dan mohon maaf kalau lebih ekstrim kita berbicara itu ya pondok-pondok pesantren yang besar ini. Yang disampaikan tadi Mas Joko itu betul, ini pendirian kita pondok pesantren ini tadi saya sampaikan itu punya santri 15 ya, tentu asramanya itu ya kapasitas 15 kalau kita lihat kan begitu logikanya. Nah, tetapi praktik yang ada itu kan tambah dia berkembang dan sebagainya ini. Yang namanya syiar keagamaan itu dan lembaga pendidikan ini kan yang pertama itu ikhlas katanya di situ kan. Nah inilah yang kita akan coba padukan. Nah untuk peningkatan SDM dan penguatan betul itu berlaku di satuan pendidikan. Nah, jadi tadi sudah awal itu saya sampaikan kami itu hanya atapnya pondok ini. Nah di dalam itulah baru ada satuan-satuan kelas dan sebagainya yang ada MA, MTS dan sebagainya itu. Oke. Nah, Pak Kabit saya masuk. Pak Joko kan pernah ketemu dengan para korban. Ya. Nah, saya pengen dengar dari Kemenak, pernah nggak ketemu langsung dengan para korban untuk mendalami ini biar berimbang informasi yang diperoleh, Pak Kabit? Oh ya, kalau kasus yang dulu sudah. Tapi yang khusus kasus ini kan juga para korban ini masih dirahasiakan sama Mas Joko. Jadi kita juga kasus-kasus seperti ini juga masih kita tidak, tetapi untuk yang bersangkutan pelaku sudah kami ketemu dan di yayasan juga kemarin, dan termasuk besok juga hari Senin ini kami akan ada pertemuan dengan wali santri di situ, termasuk dengan semua pengurus pondok-pondok pesantren untuk kita membuat semacam rekomendasi apa yang harus kita lakukan khusus di pondok itu. Oke, mohon maaf, khusus kepada tersangka, ada sudah jadi tersangka sekarang. Ya. Anda kenal? Kalau saya jujur Mas Diki, alumni saya satu abituren sama beliau, jadi saya mondok di Pancor dulu dan berhadapan pondok saya dan kami saling berinteraksi. Kenal baik? Tidak sih kenal baik, tetapi beliau kan jauh artinya saya masih aliyah, beliau sudah level perguruan tinggi lah saat itu saya kenal itu. Kenal baik? Kenal dengan kakak, kenal dengan pelaku dan sebagainya, termasuk sahabat-sahabat beliau yang dari Lombok Barat di Kekait saat itu. Kalau boleh tahu, beliau sudah berkeluarga kan? Sangat sudah berkeluarga, sudah berkeluarga. Oke. Baik Pak Joko, responnya Pak Joko terhadap apa yang disampaikan? Iya, inilah yang jadi perkelemahan kita sebenarnya. Tadi disampaikan oleh Pak Kabit bahwa seringkali untuk SDM itu yang ditingkatkan, yang dikelola oleh Kemenak itu hanya yang di satuan pendidikan. Padahal yang bermasalah ini, yang sering bermasalah ini adalah yang di asrama. Di asramanya, di pengasuhannya. Kalau di satuan pendidikan saya pikir sudah clear. Di madrasah itu sudah ada aturannya tentang bagaimana madrasah ramah anak. Nanti kalau yang di SMP atau SMA, karena ini ada pondok pesantren yang di dalamnya ada SMP atau SMA atau SMK itu sudah ada satgasnya
berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan. Tetapi yang tidak ada ini adalah yang di asramanya. Dan ini kekosongannya. Maka kemudian inilah yang harus dibuatkan regulasinya. Kalau di pusat belum ada, maka kita berharap ini dilakukan di daerah. Apakah boleh? Boleh, aturan hukum itu sepanjang tidak dilarang, boleh. Yang tidak boleh itu adalah membuat aturan yang sudah dilarang kemudian membuat aturan baru, nggak boleh. Tapi kalau belum diatur, tetapi membuat aturannya masih boleh. Pak Joko, setahu saya Kemenak pernah berjanji dulu waktu kasus yang di Lombok Barat juga ya, itu kekerasan fisik kalau tidak salah, mohon maaf. Itu kan ada rencana untuk membentuk satgas, satuan tugas apalah namanya itu, keterlibatan termasuk teman-teman aktivis di situ dan termasuk Pak Joko dan kawan-kawan akan dilibat. Itu gimana, Pak Ya Joko? itu yang sampai hari ini kemarin saya sampaikan, mana itu? Nah, Oh, itu belum ada itu satgas? belum ada. Oke, sebentar, saya pengen dengar tanggapan dari Pak Kabit. Ya, begini, tadi juga kan sudah kita diskusi ya ringan. Satgas PMA di 73 itu kan kalau kita lihat itu langsung di level bawah di kecamatan. Tetapi tadi juga kita diskusi kenapa tidak mulai dari level kabupaten. Kalau memang ada seperti ini. Oke, kita terima. Ini kan PMA itu ketika dia keluar sudah kita sosialisasikan nih. Langsung bergeraklah, ada kabupaten kota, ada PKSBP dan sebagainya. Nah, penguatan seperti ini mungkin juga perlu kita akan harus evaluasi. Ada juga yang berpendapat untuk apa satgas? Kalau memang berbicara kekerasan seksual ini katanya itu dari semua, Mas Diki. Jadi bukan saja di dunia satuan pendidikan, di pondok pesantren, di mall juga ada kekerasan seksual, di satuan pendidikan umum juga ada, di kampus juga ada, dan termasuk di pasar dan sebagainya. Tetapi ketika pondok pesantren ini ada kekerasan seksual, ini kan tabu, Pak. Barang yang putih artinya orang yang mengerti hukum, ya yang melakukan seperti itu langsung dia viral. Nah, kita memang kalaupun mau mengurangi katakanlah kejahatan seperti itu ya memang kita perlu waktu. Tidak serta misalnya sekarang Satgas ini ada clean, NTB ini tidak ada kekerasan seksual pendidikan. Mungkin di semua di Indonesia secara luruh kalau memang ada yang menjamin untuk kita membuat itu, kenapa tidak lah ya maksudnya. Nah, tetapi ini anggaplah kita sekarang ini setelah kita coba berupaya dengan PMA dan sebagainya itu mungkin kita lebih ke spesifik untuk memodif itu karena kalau kita lihat dengan yang disampaikan Mas Joko tadi, Satgas itu juga kan terdiri dari internal mereka. Kalau di PMA itu. Iya, kalau di internalnya begitu. Cuman ya. yang ini kan ketidakmampuan di internal. Ya. Ini kan di dalam banyak kasus sampai hari ini saya belum pernah menemukan kasus yang kemudian dari internal yang kemudian ini Satgas melapor. Ya. Itu. Di banyak kasus malah sebagian besar di internal itu mencoba untuk menutup kasus itu. Ya. Saya sih setuju menutup kasus supaya tidak diketahui oleh publik, tetapi ditangani. Nah, ini kan yang terjadi adalah ditutupi tapi tidak ditangani, sehingga kemudian menjadi bom waktu. Ya. Saya yakin dalam kasus pondok umpamanya yang sekarang yang di Lombok Barat ini pasti sudah ada yang tahu sebelumnya, tetapi ditutup menjadi bom waktu. Kasus yang di Lombok Tengah yang kemarin itu kan juga begitu. Itu terjadi tahun lalu sudah ada, tapi ditutup. Baru tahun ini kemudian kebongkar. Nah, inilah yang kenapa kemudian kita harus berpikir untuk memperbaiki yang seperti ini, maka kita perlu ada satgas itu yang tidak hanya berisi internal, harus ada isinya dari eksternal. Seperti dalam kasus umpamanya kekerasan di sekolah ada satgas. Yang di situ juga harus ada peran internal eksternalnya. Komite umpamanya. Kalau di sini mungkin wali santri juga harus ada dilibatkan umpamanya. Supaya balance. Kalau enggak, ini akan menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak dan bisa terjadi di semuanya. Nah, saya mencontohkan kebetulan umpamanya saya di Unram. Saya pikir mungkin tidak ada perguruan tinggi yang di NTB yang berani untuk lempar keluar. Ini kan aib katanya. Enggak, ini adalah bukti bahwa kita adalah
tidak toleran terhadap kekerasan seksual. Kan beda ini. Jadi dari kalau orang lain malu untuk menyebutkan, ini kan masih ini beberapa contoh kasus ini, kasus yang sekarang zikir zakar gitu kan. Orang mikirnya salah satu PTN di Kota Mataram gitu, Islam di Kota Mataram, ngapain susah-susah bilang aja UIN. Kan repot sekali. UNRAM pegawai UNRAM yang melaporkan siapa? Satgas yang melaporkan. Selesai. Nah, untuk apa? Untuk pembelajaran gitu loh. Kalau enggak akan menjadi bom waktu. Karena kasus kekerasan seksual itu kalau tidak ditangani, pelakunya ketagihan. Terus dan akhirnya kemudian korbannya menjadi banyak. Oke. Pak Kabit, saya pengen tahu alasan detailnya sampai sekarang Satgas ini belum Ya dibentuk. begini Mas Diki, kan tadi sudah saya sampaikan semua pondok pesantren itu tadi disampaikan itu Satgasnya kan sudah ada, tetapi dari internal mereka. Nah sekarang ini perlu disampaikan juga, saya setuju kalau memang itu kita harus modif dan harus kita libatkan sebagainya, ya kita akan coba Mas. Modif maksudnya itu? Ya artinya harus ada orang luar di Oke. dalamnya, itu mungkin ada APH-nya. Kalau dia di kecamatan misalnya ada dari sektor, dari Babinsanya, dari Babin Kantipnya. Enggak apa-apa, kita akan lakukan itu. Nah, itulah Mas Diki, sesuatu ini kan kita praktikkan dulu. Ini PMA-nya. Oh, ini harus buat Satgas. Kayak Mas Joko bilang tadi, tidak mungkin dia menyampaikan aibnya sendiri. Orang yang jadi Satgas ini diselesaikan secara internal, ditutupi kasusnya, berdamai dan sebagainya. Oke, sekarang ya kita akan coba memulai dengan hal itu. Kita akan mulai, kita akan coba, dan tentu juga kami juga sama Mas Joko dan sebagainya ini tetap kami berinteraktif. Ayo kita apakan ini, paling bagian yang untuk pendampingan monggo kami di lembaganya, sehingga kita buat semacam formula inovasi. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini juga kami mungkin rencana juga besok pagi khusus internal di Pulau Lombok ya, Kemenak ini malah mau membuat semacam lebih ekstrim Mas. Yang kami mau lakukan besok, syarat untuk pencairan BOS untuk semua pondok pesantren itu harus mempunyai Satgas. Itu kata kuncinya. Ya udah selesai nanti. Itu saya akan Sebentar, mengirim saya potong. seperti itu. Satgas yang dimaksud itu Satgas internal atau Baik, melibatkan? kita libatkan baik dari internal ataupun eksternal. Oke. Itu yang kita luarkan. Sementara ini kan tadi saya sampaikan 958 pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat itu kita katakanlah dari Sape sampai dengan Ampenan ini belum tentu dia mempunyai Satgas, Mas. Belum tentu. Nah, sekarang ayo kita tambahkan regulasi kalau memang membolehkan. Syaratnya untuk pencairan bosnya misalnya BOP-nya harus dia menunjukkan SK kepengurusan Satgas. Terus ini bentuknya divideokan dan sebagainya. Ini baru keren. Nah, beranikah kita sekarang untuk melakukan perubahan change seperti itu? Karena banyak regulasi-regulasi yang akan kita tentang. Misalnya contoh, kok kenapa tidak ada kaitannya dengan keuangan pondok, kok ikut campur. Nah, ini. Tetapi kalau memang untuk kebaikan dan sebagainya, terus kita duduk bersama dengan forum pondok pesantren dan termasuk juga dengan Kemenak Kabupaten Kota, dan kita sepakati, ya saya rasa langkah-langkah itu banyak yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir kekerasan seksual di pondok pesantren. Oke, ini mimpi atau akan atau sudah dikaji gitu? Saya begini berpikir Mas Diki ya Pak, mungkin kita lihat kita yang sekarang ini kalau tidak diterapi dengan hal-hal yang sifatnya finansial gitu, agak sulit Mas. Ya seperti saya terbesit sendiri ini besok akan saya sampaikan di forum kalau memang kita sama-sama setuju. Misalnya Gubernur Jawa Barat itu Pak, dia tidak akan mencairkan dana desanya kalau tidak gangnya bersih, selokannya bersih. Nah, kenapa kita tidak bisa lakukan di NTB misalnya khusus di pondok pesantren sekarang yang bermasalah dengan kekerasan seksualnya? Mari kita buat Satgas di sini. Satgasnya terdiri dari A, B, C dan sebagainya. Silahkan diterapkan. Nah, dengan dasar itu baru bisa kita cairkan BOS atau BOP yang hak dari pemerintah itu. Oke. Ini perlu. Ini Pak Kabit satu, Pak Kabit. out of the box-nya bisa kita berpikir seperti itu. Ini pimpinan Anda sudah tahu tidak rencana ini atau hanya ini mimpinya Pak Kabit saja? Ya insya Allah kalau pimpinan ini dia menerima, artinya masukan-masukan yang sifatnya baik beliau insya Allah. Tetapi tidak mungkin kami berdua sama pimpinan kan, tentu juga penerima manfaat itu juga harus tidak banyak, tidak sedikit.
Ini 945 lembaga, ada struktur di situ, satu strukturnya misalnya dari pimpinan pondok sampai dengan guru-guru yang mendapatkan azas manfaat itu bisa hampir 10 ribuan manusia yang harus kita minta persetujuan, kan begitu Pak. Itu aja caranya kalau memang kita mau sama-sama, ayo monggo, kan begitu. Berarti ini akan diterapkan? Kita atau masih begini Mas dipertimbangkan atau Diki, dikaji? apalagi ini live ya, nanti dituntut untuk kita terapkan ya Mas Joko. Hal-hal untuk menjadi baik itu kenapa tidak kita mesti lakukan? Ini kan bukan mimpi, keinginan, ada rencana. Ayo, apa yang kami bisa perbuat? Karena kami, mohon maaf, dengan kecolongan kemarin dari informasi dia bilang tidak pernah dan sebagainya. Di satu sisi kewajiban kami untuk mencairkan hak-haknya, BOP-nya, bosnya, sertifikasi gurunya dan sebagainya ini. Baru ada sisi gelap juga yang kami tanyakan tidak dia terbuka. Kan kami kecewa Pak. Itu Mas. Nah sekarang kami coba lebih ekstrim, ayo kita duduk bersama, gurunya sertifikasinya apa iya, kita akan stop sertifikasi, kita stop semuanya bosnya di situ, hak-haknya, lantaran belum punya satgas misalnya gitu kan. Nah ini yang perlu kita kajian bersama Mas. Oke, itu. terakhir Pak Kabit, ini tindakan untuk lembaga atau oknum, apa tindakan kita sekarang Kemenak terhadap kasus yang terjadi di salah satu? Ya tentu kami arif Mas, lembaga itu tidak salah, itu yang pertama. Kalau di PMA itu kan ada teguran lisan, ada pemberhentian aktivitas sementara, ada sampai dengan lebih kepada pencabutan izin operasional. Nah, nanti kami juga akan masing-masing item ini sudah melihat. 3 kali sudah pertemuan kami dengan pengurus pondok pesantren. Insya Allah Senin depan ini kami dengan wali santri dan termasuk dengan guru-guru yang ada di sana. Berapa yang sudah migrasi, yang tidak mau anaknya disekolahkan dan sebagainya, itu tentu juga ada muatan di situ. Untuk memindahkan data emis siswa itu kan apalagi sekarang banyak regulasinya. Nah itu yang perlu. Yang penting kami lihat bagaimana kelangsungan pondok pesantren ini berjalan. Kita berpikir positif saja Mas Diki, ini musibah saya berpikir. Kasihan lembaga ini, kasihan pelakunya di situ, beban moralnya bagaimana. Cukup sudah dengan seperti itu. Ini aja sudah luar biasa. Kami dari pemerintah khususnya Kemenak ini berdiri di tengah. Oke, sebelum ke Pak Joko, satu ini, Kemenak, pejabat Kemenak ini kan ditipu ya, bukan dibohongi, dikibuli oleh mereka. Nah ini saya rasa, apakah Kemenak juga akan menindak orang-orang itu atau cukup tersangka saja, sampai di situ saja? Ya, person saja lah, nanti mungkin kalau kita berikan dia punishment dan sebagainya cukup dengan teguran lisan dan sebagainya. Karena tidak pengakuan itu kita anggap yang lewat Mas. Ya kita anggap barang lewat saja. Tetapi yang perlu kami lakukan ini sama Mas Joko nanti, ayo formula apa kita pakai untuk ini. Mohon maaf Mas, saya tadinya mau meneliti tentang kurikulum PAI. Kebetulan kami juga sama Mas Joko ini lagi pendidikan. Sekarang sudah matang saya untuk akan meneliti kekerasan seksual di pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat. Dan di situ sudah saya dapat teorinya di situ. Kalau kita mau jujur, teori relasi kuasa, sami'na wa atoknya terlalu berat. Itu yang diamalkan sehingga santri-santri kita ini tidak bisa berparab. Nah insya Allah besok kami akan sama Mas Joko ini akan buat penelitian-penelitian seperti itu. Oke, terakhir Mas Joko, apa masukan untuk Kanwil Kemenak NTB? Pertama gini, saya selalu menyampaikan bahwa kalau ini ada tikus di lumbung, jangan bakar lumbungnya, tapi carilah tikusnya. Gitu. Nah, dalam kasus-kasus di pondok pesantren, saya selalu menyampaikan ini adalah momentum. Sekarang ini adalah momentum untuk menguatkan pondok pesantren sebagai aset negara kita. Saya tidak pernah memusuhi pondok pesantren karena anak saya juga di pondok pesantren. Kira-kira begitu. Tetapi sekali lagi, ayo kita sama-sama kita kuatkan. Nah, saya respect dengan pondok yang kemudian pamannya dia kooperatif. Maka ayo kita kemudian perbaiki dia, kuatkan dia. Itu. Tidak dengan kemudian dibekukan atau apa, tapi kita kuatkan. Nah, bagaimana dengan pondok-pondok yang kemudian tidak kooperatif? Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita. Nah, saya berharap Kemenak juga merespon ini. Saya di Lombok Tengah itu sampai dihadang oleh oknum dari pondok, dan sampai sekarang korban-korbannya itu diintimidasi oleh pihak pondok. Nah, kita berharap dalam kes-kes seperti ini Kemenak ikut turun tangan
untuk kemudian mengedukasi mereka. Kalau Anda masih seperti itu, ya terpaksa saya cabut izinmu gitu loh. Ini orang, ini oknum. Kenapa oknum? Satu oknum harus kemudian membawa lembaga, satu pondok ini kan satu oknum kemudian dia mau menghancurkan satu lembaga. Nah, ini perannya. Nah, sekali lagi ini momentum untuk kita menguatkan, bukan untuk melemahkan. Ada banyak yang orang bahwa ini kasusnya kok pas begini, ini untuk melemahkan pondok. Enggak, ini bukan untuk melemahkan pondok. Kebetulan ini case-nya itu selalu Ajaran baru. pas ajaran baru. Nggak ada yang menyangka. Film Walid kan bukan kita yang merilis. Ya. Dari Malaysia yang merilis. Yang AA dulu kejadiannya dia meninggal, bukan kita yang membuat meninggal. Yang membuat meninggal kan dari pondok. Ya, itu artinya bukan kita setting, bukan, enggak ada maksud sama sekali. Tetapi sekarang momentum, ayo sama-sama. Bukan hanya Kemenak, pemerintah daerah. Kemudian teman-teman yang ada di mungkin di MUI, mungkin juga dengan di forum komunikasi pondok pesantren. Ayo sama-sama memperbaiki. Semua banyak yang harus diperbaiki. Gelar yang paling mudah sekarang itu adalah gelar tuan guru, tiba-tiba jadi tuan guru. Nggak jelas sanatnya dari mana, tiba-tiba jadi tuan guru. Dan memenuhi syarat. Iya. Nanti masuk penjara seperti sekarang, nanti pulang-pulang masih diakui sebagai tuan guru. Nah, bagaimana pencabutan gelarnya? Nah, ini kan banyak hal yang masih harus kita perbaiki. Sekali lagi, ini momentum untuk menguatkan, momentum untuk sama-sama ayo kita memperbaiki aset bangsa yang namanya pondok pesantren. Benteng terakhir kita di pendidikan itu harus di pondok pesantren. Baik, terima kasih Pak Joko, Pak Kabid atas waktunya pada sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk masyarakat luas di sana. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Wahidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.